tidak bisa mengeluarkan suara. Pertama kali yang kita lakukan adalah selalu memastikan memvalidasi apakah korban ini tersedia atau tidak. Mbak, apakah Mbak tersedia? Kalau pasien tersedia, artinya tersedianya apa? Kalau pasien bisa berbicara, tersedia apa? Parsial. Kalau tersedia parsial, maka kita minta untuk batuk, pasien untuk batuk secara efektif. Oke Mbak ikuti perintah saya perawat, saya bisa membantu melakukan ventilasi. Apakah Mbak bersedia? Tarik nafas dari hidung, tahan 2-3 detik, batukkan yang kuat. Jadi untuk tersedia parsial, intervensinya adalah kita minta korban untuk batuk secara kuat. Jadi dengan dia batuk, itu harapannya bisa mendorong ventilasinya itu untuk keluar. Kalau tersedianya dia total, maka dia bisa jawab nggak? Dan biasanya memegang tangan seperti apa? Memegangi leher. Tangan kuat. Ini adalah general sign of choking. Pasti dia akan seperti ini. Tetap kita cek, Mbak tersedia? Bisa ngomong nggak kalau total? Nanggu atau menggeleng? Menggeleng ya. Jadi menggeleng. Menggeleng apa mengganggu? Tersedia total, karena nggak bisa ngomong, nggak bisa batuk. Saya Indah, saya perawat, saya bisa melakukan ventilasi yang ada di pernapasan Mbak mau bersedia. Ini bersedia menandatangani report. Ikuti seluruh perintah saya Mbak ya. Kita berdiri di belakang korban. Mbak buka kaki selebar bahu. Ya. Kita masukkan satu kaki kita di antara kaki pasien. Bisa kanan, bisa kiri, terserah. Mana yang menurut kamu paling kuat untuk menyangga. Lalu tadi kita lingkarkan tangan kita cari umbilicus dan prosesus sikoideus. Kepalkan tangan semuanya di dalam, letakkan di setengah atau di pertengahan prosesus sikoideus dan umbilicus. Mbak membungkuk, tangannya dilepas. Kita lakukan hentakan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ciloknya keluar atau enggak. Ya. Oh belum keluar. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dievaluasi. Oh ciloknya belum keluar, pasiennya pingsan. Karena kehabisan oksigen. Pasiennya pingsan. Oke ya. Pasien pingsan, langsung kita letakkan. Oh ya, tadi kenapa kok kaki saya masuk? Jadi kalau tadi pasiennya pingsan, jatuhnya itu jatuh cantik. Artinya langsung jatuh. Karena kalau saya nggak menopang, pasien yang jatuh saya ikut jatuh. Tapi kalau saya topang, jatuhnya masih pelan-pelan. Ya. Jadi tidak memungkinkan cedera lebih lanjut. Lalu kita letakkan di atas permukaan yang aman dan sama kita cek respon korban. Mbak, buka matanya. Mbak bisa dengan suara saya. Jadi kalau mau menakut jangan terus Mbak bangun Mbak. Ya. Pasien bangun nggak? Rangsangan verbal yang kamu berikan belum cukup kuat untuk bisa dia. Mbak, bangun Mbak, bisa buka matanya, bisa dengan suara saya. Dia nggak merespon, maka kita rangsang jadi menggunakan sternal wrap atau frontal wrap. Atau ambil kukunya, kamu tekan kukunya kuat-kuat. Kalau nggak percaya coba tekan kukunya temennya yang kuat. Belum coba kok bilang santai.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada nadi, tidak ada nafas. Skenario pertama. Artinya pasien mengalami henti jantung dan henti nafas setelah lakukan 5 siklus CPR. Satu CPR-nya 30 kompresi dada dan 2 ventilasi. Buka atau tidak usah dibuka nggak apa-apa ya. Yang penting Anda bisa menentukan landmarknya, yaitu di sepertiga bagian bawah sternum. Letakkan tumit tangan Anda, posisi tegak lurus, lutut Anda menyentuh bagian sisi tubuh korban. 30 kompresi dada dan 2 ventilasi per siklusnya. Dua kali ventilasi, head tip chin lift. Ya, posisinya head tip chin lift, hidungnya ditutup. Anda berikan 2 bantuan nafas. Sama video ya, masukkan nafas sambil dilihat pergerakan dinding dada. Tunggu dadanya turun kembali. Dan yang kedua, siklus pertama kali ventilasi sama. Misal AED datang sama seperti tadi pada bayi, nyalakan mesin AED, ikuti perintah dari mesin. Letakkan pen di dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri yang bawah. Biarkan AED membaca ritme jantung pasien, apakah shockable atau unshockable. Unshockable, lanjutkan CPR. Kalau shockable, stand clear. Gak boleh disentuh, biarkan kejut oleh AED-nya. Setelah selesai dilakukan kejut, langsung CPR yang ketiga. Ventilasi sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus, cek kembali arteri karotis dan nafas selama 10 detik. Setelah itu baru kita lihat evaluasinya, apakah nadi ada, nafasnya ada, atau nadi ada, nafasnya tidak ada. Nadi ada, nafas tidak ada, pasien mengalami henti nafas. Kalau orang dewasa 10 sampai 12 kali per menit melakukan rescue breathing. Sama posisinya head to lift. Oke ya, kamu berikan 1 nafas dulu, baru kamu hitung jedanya. Kalau 10 kali per menit, jedanya berapa detik? 6. Di hitungan ke-6 kamu berikan nafas. Ya, tiup dulu, saya nggak tiup ya. Tiup dulu, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tiup 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Ya, tiup maksudnya. Itu sampai 10 kali. Kalau diminta 12 kali per menit, maka menghitungnya sampai 4.000. Betul? Bingung? Bingung? Ya, ulang. Bingung banget. Emang saya kecepatan? Ya. 60 detik kan? Ya. 60 detik kalau mintanya 10 kali per menit, artinya jeda antara satu nafas dengan nafas berikutnya berapa? 6. Terus dibagi 10. Nah, maka hitungan
lurus. Paham enggak? Bapak yang belakang. Ulangi. Ayo, makanya paham. Kalau 60, Kalau 10 kali per menit gimana caranya? 60 dibagi 10 Bu. Berapa? 6 dikurangi 6-nya itu dibagi Iya nafas. caranya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dibagi nafas. Bentar. Coba kamu oke. Ngobrol aja, ayo oke. Kalau 12 kali per menit. Enggak kan? Saya nggak tanya kamu, oke? Saya tanya apakah itu lagi makan? Nomor. Kalau 12 kali per menit. 60 bagi Makanya toh di rumah nih ada orang memberikan ya belajar untuk menghargai orang lain. Guys, kamu guys, dia deh. 12 kali per menit. Nadi dan nafas selama 10 detik. Nanti ada nafas aja bisa kita recovery-kan dan posisikan recovery. Caranya gimana posisi recovery? Kalau pada orang dewasa posisi ke kiri. Ayo Le, posisi ini Le. Ini. Ya. Kasih contoh. Ini ke arah mana di? Kiri. Kenapa kiri? Kenapa kiri Bu? Nggak kanan naik. Pernah kepikiran nggak? Kenapa kiri? Kenapa kiri kira-kira? Supaya tidak Kenapa kiri? Ada yang tertekan berargumen? Boleh. lalu apa? Dapat boleh. Kenapa kiri miringnya? Mangkuk. Adek bisa membayangkan ya kalau mangkuknya dibalik posisinya miring ke kanan yang terjadi adalah ya bisa reflux ya. Iya kalau pasiennya bisa muntah spontan bersih. Tapi kalau pasien belum kesadaran biasanya akan terjadi reflux dan bahkan sampai masuk pernapasan, bisa aspirasi. Makanya berbahaya. Makanya direkomendasikan adalah miring ke arah kiri. Kita posisikan miring ke kiri. Apakah seperti ini? Mana pas lihat gambar? Nah, terus tangannya seperti mama. ya, yang kiri. Lurus ke depan. Kiri. Nah, terus sampai kapan begini? Sampai Ambulan datang. sampai bantuan datang. Ya, paham ya?